Hai teman-teman, selamat datang di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan Indra. Halo, siapa tamu kita kali ini, Yuyu? Tamu kita kali ini adalah sebenarnya satu kantor sama kami berdua beberapa waktu yang lalu ya. Sekarang kita udah mencar-mencar. Nah, tapi kalau Indra mungkin nggak terlalu tahu aja. Kalau aku lebih kenal karena sempat satu kegiatan bareng gitu. Oke. Nah, dia akan bercerita mengenai hal yang dilakukan di luar pekerjaannya. Kita langsung panggil aja ya. Hai Put. Halo Putri. Indra ini Putri, Putri ini Indra. Halo Kakak Indra, Kakak Yuyu. Hai. Bilang halo aja suaranya bagus ya. Putri baru ini awal nih, baru awal. Iya. Putri ini dia juga jago menyanyi. Ya. Kalau yang nyanyinya pakai gitu-gitu lah dia bisa tuh. Makasih loh Mbak Yuyu. Iya. Jadi aku tuh mulai kenal dan lumayan deket sama Putri itu karena kita sempat satu kegiatan bareng. Ngapain sih kita? Nyanyi. Yang kemarin itu. Nyanyi. Putri jago banget. Kalau aku bagian cuap-cuap gitu-gitu doang. Koreografer Mbak Yuyu lebih tepatnya sih sebenarnya. Nah gitu. Nah, kali ini dia nggak akan cerita tentang nyanyi. Tapi kamu cerita apa, Put? Aku mau cerita sedikit tentang usaha aku yang lagi aku tekunin sekarang. Oh, baik. Oke, jadi kita akan dengarkan cerita Putri tentang bisnis dia di luar pekerjaan hariannya. Oke, terima kasih Mbak Yuyu dan Mas Indra buat kesempatannya. Jadi hari ini aku mau cerita sedikit sih tentang bagaimana aku memulai bisnis aku, yaitu jualan bunga, jualan buket bunga. Jadi sebenarnya Mbak Yuyu, Mas Indra, sebenarnya awalnya itu adalah ketika aku lulus kuliah sebenarnya. Jadi waktu habis sidang, itu teman-teman aku kan pada ngasih tuh biasanya kan buket bunga, terus ada yang ngasih selempang gitu-gitu. Nah, ada satu orang which is my partner, pacar aku. Itu. Jadi dia tuh ngasih buket bunga dan bunganya itu dari pita satin Mbak Yuyu. Nah, aku tanya nih, ini beli di mana? Ternyata dia bikin sendiri Mbak Yuyu, Mas Indra. Oh, wow. Jadi ini tuh agak plot twist sedikit ya. Ternyata Mars Flowers ini awal mulanya yang bikin tuh bukan aku, tapi pacarku. Oh, tapi sekarang masih sama dia kan? Udah engage. Oh, iya. Iya, puji Tuhan masih. Nah, karena itu makanya lanjut ke jenjang selanjutnya. Karena dia bisa bikin bunga. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak niat untuk dijual, dia niatnya cuma untuk ngasih ke aku. Nah, cuma karena ya wanita-wanita ini kan ingin menambah penghasilan ya, jadi aku bilang ke dia, ini kayaknya bisa deh kalau misalnya kita jual gitu, maksudnya kamu yang bikin, aku yang jual gitu. Jadi awal beberapa bulan setelah aku sidang itu, setelah Putri, tahun berapa berarti itu, Put? Itu 2016, Kak. Oke, 2016, oke. 2016. Lanjut. Oke, jadi setelah beberapa bulan setelah itu, kita udah mulai mikir nih, ini bahannya beli di mana, terus kita kumpulin. Jadi kita kumpulin bahannya beli di mana, terus tuh semua-muanya kita kumpulin, alat-alat yang dia kemarin waktu bikin itu, alat-alatnya apa aja, itu udah kita kumpulin. Akhirnya kita bikinlah kita si Mars Flowers ini. Namanya Mars Flowers. Jadi kenapa Mars Flowers? Sebenarnya itu dari bahasa Prancis. Aku malu nih kalau ngomongin karena kayak Mbak Yuyu lebih paham nih. Jadi flowers-nya itu dari bahasa Prancis sebenarnya, artinya bunga kan, bener kan ya Mbak Yuyu? Bener ya. Nah, kalau iya kan. Terus kalau Mars-nya ini adalah sebenarnya ya gimana ya? Kalau mau dibilang bucin lah terserah. Jadi itu adalah bulan jadiannya kita ceritanya. Oh, gitu. Mars itu bulan Maret maksudnya. Bulan Maret. Tapi Mars-nya bahasa Inggris sih. Iya, benar. Orang tanggal berapa jadian, by the way? Kenapa? Tanggal berapa jadiannya? Jangan dong, nanti dirayain seluruh umat loh. Terus. Ya, pokoknya itulah. Gitu.
Ya udah, terus akhirnya setelah kita kumpulin bahan dan kumpulin semua peralatannya, kita mulai buat si akun Instagramnya itu. Udah gitu awal-awal tuh pakai salah ini lagi. Jadi kita udah bikin sebenarnya awalnya itu Mars Flowers tanpa S, jadi Mars Flower doang. Ternyata aku lupa sama kata sandinya di Instagram. Iya, elah, Putri. My bad, maaf. Jadi akhirnya bikin lagi, tambahin S gitu. Itu dengan cowok yang lain? Kenapa? Dengan cowok yang lain? Jangan dong, enggak, bukan. Enggak jadi dong, Mbak, bisnisnya kalau misalnya sama cowok yang lain, karena aku belum belajar bikin bunganya waktu itu. Udah, jadi setelah kita bikin Instagramnya, kita mulai jualannya dari mulut ke mulut dulu sih, ngasih tahu ke teman, aku jualan buket nih, kayak gitu-gitu. Dan waktu itu baru satu jenis bunga doang, jadi satu bentukan doang, jadi cuma mawar yang lipat itu dari bunga dari satin. Nah itu dia doang yang bikin, jadi dia yang bikin, aku yang marketingnya, aku jualin kemana-mana. Mungkin Mbak Yuyu tahu aku marketingnya kemana-mana, suka jualan, suka gitu ya. Dia latihan aja bikin bunga. Ya, jadi udah waktu itu dia yang bikin, aku yang jualin gitu kan. Terus tuh lama-lama karena dianya juga kerja kan Mbak Yuyu. Nah waktu itu kita udah mulai lumayan banyak nih orderannya, udah mulai lumayan banyak. Terus waktu satu hari itu ada 3 orang yang order kan, 3 orang yang order, dan itu tuh lumayan banyak gitu bunganya. Jadi lumayan effortnya untuk bikin ngerangkai si bunganya tuh lumayan. Jadi pas malam-malam itu kita udah bikin tek-tek sampai jam 12 malam tuh di rumah aku. Ternyata warnanya salah Mbak Yuyu. Jadi orangnya itu pesennya warna biru apa biru muda, aku kasihnya warna pink, jauh banget ya. Mohon maaf. Jadi sebenarnya tuh aku udah sambil latihan sih, cuma nggak bisa karena nggak segampang itu ternyata untuk orang yang tidak terlalu mengerti kerajinan tangan yang kayak gitu-gitu. Maksudnya kan harus telaten ya Mbak Yuyu. Mbak Yuyu sendiri tahu aku orangnya kurang sabar. Jadinya kemarin itu agak susah, jadi aku memutuskan lah kamu aja yang buat gitu kan. Nah, tapi karena ini kesalahan aku sendiri, akhirnya malam-malam tuh Mbak Yuyu aku ngebuat si bunganya itu ngelipet itu sambil nangis. Takut kan, takut banget ya. Serius ini. Takut hasilnya jelek, aku iniin. Ya udah ternyata setelah nangis sampai jam 4 subuh baru jadi buketnya itu. Dan untungnya sih bagus-bagus aja gitu, maksudnya nggak mengecewakan. Nah mulai dari situ akhirnya aku yang bikin bunga sampai sekarang. Dia pernah bikin lagi. Nah dia udah nggak bikin lagi, dia udah ambil aja gitu. Ya udah sekarang aku yang handle semuanya gitu. Tapi berarti kamu belajarnya dari si pacarmu itu ya? Ya belajarnya dari dia. Oh aku kirain kamu kayak lihat YouTube atau. Kalau dia mungkin lihat YouTube ya, tapi aku nggak tahu sih, aku ada sih di YouTube, cuma yang nggak sama kayak yang dibuatin itu. Berarti itu jenisnya si mawar aja ya, Putri? Iya tuh. Iya, kalau dulu baru mawar lipat gitu. Nah kalau yang sekarang udah mulai ada bunga matahari, terus ada kayak rosebud gitu, yang bunga mawar yang belum mekar. Terus ada bunga-bunga lain kayak wild rose, terus ada apa sih itu namanya? Lavender. Bukan lavender. Aku belum buat lavender. Bunga Kamboja. Bukan, Mbak. Bunga sepatu. Udah ya, cukup tebak-tebakan ya. Oke, terus kalau harganya itu yang bedain apa? Apakah jumlah bunganya? Kalau bunga beneran kan antara bunga yang satu dengan yang lain harganya beda-beda ya. Ada yang setangkainya 10.000, ada yang lebih mahal gitu kan. Nah kalau yang punya Putri ini yang bedain apa tuh? Kenapa si jenis ini bisa mahal ya? Yang bikin beda harganya itu sebenarnya dari bahan sama tingkat kesulitan pembuatan bunganya. Karena dari satu bunga ke bunga yang lain itu kan dia beda-beda ya bahannya tuh. Misalnya yang satunya butuh pitanya 1 meter gitu, yang satunya butuh 2 meter gitu. Terus tuh tingkat kesulitannya kan itu juga nggak langsung dilem tembak gitu, ada yang proses menjahit, ada yang proses dijahit juga, terus dibakar juga, terus ditempel-tempelin, dilipet-lipetin kayak gitu-gitu. Masing-masing bunga tuh ada tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi itulah yang dihitung jadi perbedaan harga di masing-masing bunga itu gitu. Nah kalau buketnya sendiri
perbedaannya itu dari wrappingnya. Kan kalau misalnya udah jadi buket kan otomatis harus dibungkus nih pakai wrappingan. Nah itu juga membedakan harganya dari si buket-buket itu gitu. I see. Nah, kalau kan kamu diajarin awalnya itu bunga mawar. Nah, bunga yang lainnya tuh belajar sendiri atau tetap diajarin sama cowok? Nah, bunga yang lain aku belajar sendiri. Oke, kirain. Ada effortku, adalah gunaku di sini, Mbak. Tapi awalnya tuh bisa karena terpaksa ya? Awalnya bisa karena terpaksa. Bukan terpaksa sih, karena kepepet sebenarnya, Mbak, bukan terpaksa. Oke, Put. Tadi udah cerita bagaimana ini berawal bukan di bulan Maret ya berawalnya ya, tapi kenapa menggunakan kata Maret karena itu bulan yang spesial. Terus kenapa pakai fleur karena ini soal bunga gitu ya. Nah, ini tadi kan kegiatannya ada 2 macam sebenarnya membuat seperti itu. Jadi itu yaitu bikin bunganya sama habis itu ngejualnya. Ya kan? Kalau tadi bikinnya udah cerita tuh, pokoknya ribet. Kamu cerita aja aku udah ribet duluan tuh, lem tembak, dibakar, di apa gitu kan. Oke, itu males ya bayanginnya. Iya, males lah bayangnya. Terus, nah pertanyaanku sebenarnya sekarang adalah kalau pas ngejual, Putri punya pengalaman apa? Pengalaman baik, buruk, boleh nggak diceritain pas ngejual si produk ini? Oke, kalau aku sekarang tuh karena aku belum punya toko sendiri ya, masih Indra, jadi aku tuh jualannya kan online tuh, jualan online. Tapi waktu dulu sebelum pandemi itu kita juga buka lapak. Jadi sebelum pandemi itu kan masih ada wisuda-wisuda yang gede-gede kayak misalnya Uniba, itu kan dia langsung wisudanya tuh langsung di dom kan ya. Jadi salah satunya itu yang paling berkesan menurut aku ya. Banyak sih sebenarnya kemarin tuh kita ada buka lapak juga di beberapa universitas, beberapa sekolah. Tapi yang paling berkesan tuh di Uniba. Kenapa? Karena di sana itu banyak orang dan itu adalah yang pertama kalinya aku buka lapak di suatu tempat beneran jualan secara langsung. Dan itu orangnya banyak banget dan yang aku jual itu adalah buket bunga gitu loh Mbak. Biasanya kan orang jualan makanan atau apa. Nah, kalau ini jualan buket bunga yang itu bukan cuma aku sendiri di situ ternyata. Aku tuh udah mikir kayak wah kita nih udah bikin buket banyak gitu kan, gampang lah ini ngejualinnya, pasti banyak yang butuh. Ternyata waktu kita ke sana Mbak, itu bukan cuma aku yang jual buket bunga, malu banget. Sumpah itu pertama kalinya aku jualan dan udah pede, terus pas ketika sampai di sana ternyata udah berjejer-jejer. Untungnya kita tuh datang lumayan pagi. Nah, ini makanya aku membenarkan teori kalau kita mau cari rezeki itu bangun pagi, kalau enggak nanti rezekinya dipatok ayam. Itu beneran, Mbak. Iya. Oh, ntar, ketika iya, Put, pas jualan itu berarti dari rumah kamu udah nyiapin buketnya atau buketnya baru disiapkan sesuai pesanan orang on the spot? Enggak, jadi aku nyiapin buket sebanyak-banyaknya, buket apapun dengan semua jenis yang aku punya itu aku siapin lebih dulu. Jadi bukan orang pesen gitu. Jadi on the spot belinya. Waktu itu sempat bikin berapa banyak ngitung nggak? Aduh banyak, ada ratusan kali Mbak, ratusan buket. Berapa lama waktu yang Anda sisihkan? Mungkin sekitar 2-3 bulan sebelum itu udah dicicil. Itu jadi itu kan udah pede banget Mbak, mana aku bawanya banyak banget lagi kan, udah berapa kotak tuh aku sampai mobilnya temen. Jadi kita waktu itu ngerjainnya, aku nggak ngerjain sendiri, jadi aku ngerjain sama teman-temanku, aku yang bikin bunga, mereka nanti yang nyiapin apa-apanya gitu, ngebunting atau apa gitu, tapi tetap yang main jobnya itu aku yang ngerjain, yang ngerangkai bunganya, ya nge-wrapping, karena nge-wrapping itu kan maksudnya nggak orang nyoba terus langsung jadi, itu enggak. Ternyata aku pikir tuh awalnya gitu, ya udahlah nanti kalian yang nge-wrapping, aku yang bikin bunga. Ternyata pas dicoba ke mereka, pas nge-wrapping susah ternyata. Ya udah akhirnya ya udah mereka yang gunting-gunting, bakar-bakarin kayak gitu-gitu. Nah aku tinggal yang itu. Nah pas jualan di dom itu agak bingung sebenarnya karena aku takut nggak habis Mbak. Itu aja sih yang gue takutin tuh, itu aja, takut nggak habis karena aku bawa banyak banget bunga, kan agak gimana ya kalau misalnya udah kerja keras terus tiba-tiba yang laku cuma beberapa, karena aku ngelihat ternyata pesaing di Balikpapan ini walaupun yang jualan buket satin waktu itu cuma aku sama teman-temanku di situ, cuma Mars Flowers doang, tapi aku tetap ngelihatnya punya mereka lebih bagus gitu loh. Iya, kayak apalagi yang jual bunga-bunga segar, kan aku kan mikirnya kan orang-orang pasti lebih tertarik sama bunga segar kali nih kalau misalnya ada bunga segar kayak gitu. Nah tapi ternyata enggak sih, puji Tuhan habis aja.
Habis semua itu, Put? Habis semua. Enggak. Berapa ratus? 100 lebih, Put? 100 lebih. Itu kan 100 lebih itu bukan buket yang gede-gede, ada juga buket yang kecil, kayak gitu-gitu, ada juga. Tapi totalnya itu 100 lebih. Range harganya berapa ya, Put ya? Tadi belum cerita. Kalau range harganya itu aku mulai dari 15.000 sampai yang waktu itu aku jual termahal itu 150. Aku cuma ngambil yang segitu aja harganya. Karena kan kayak nggak mungkin aja gitu orang mau pergi ke graduation-nya orang terus bawa duit banyak-banyak gitu kan. Paling kan cuma segitu-segitu doang. Berarti biasanya kalau orang jualan bunga kalau lagi ada acara wisuda, kalau pagi itu harganya masih mahal. Semakin siang, semakin kelar acara itu harganya makin turun. Aku pernah jualan soalnya. Itu kalau bunga seger. Ya. Jualannya nggak Kemarin bunga. aku nerapin itu juga sih. Karena kan kalau punya Putri kan misalnya nggak laku masih bisa dipakai lagi kan sebenarnya kan. Tapi males cuma banget. kayak sedih aja gitu kalau nggak habis. Oh, oke. Jadi kemarin itu aku karena takut nggak habis ya. Cuma kemarin itu untungnya yang tersisa itu cuma bunga-bunga yang setangkai-setangkai doang itu loh. Jadi setangkai-setangkai itu. Nah, jadi awalnya aku jual 15 yang setangkai itu aku jual 20.000. Itu kemarin aku jual 50.000 dapat 3. Iya, jadi orang lewat kan 50.000 cuma ngeluarin selembar dapat 3 itu kan mereka kan rasanya gimana gitu. Iya sih. Yang penting kan udah cuan lah ya dengan buket yang besar. Yang penting pulang udah nggak bawa lagi. Iya. Itu kalau dari harga segitu ya, kira-kira aja sih, maksudnya nggak perlu eksak ya. Itu untungnya berapa persen, Put? Kalau dari aku tuh 50% ya. 50% kayak kanan ya. Tapi gini, 50% itu kan 50% itu untuk ngebayar Putri ngerjain sebenarnya kan ya. Jadi bukan berarti ya kan? Iya. Ya ongkosnya lah ya. Jadi kan misalnya modalnya 50.000 berarti dijualnya harganya 100.000 gitu kan? Ya. Tapi aku udah pernah lihat dia ngerjain ya sebentar doang nih. Padahal kayak I don't know, sejam 2 jam. Tangannya itu cepet banget loh. Waduh gitu. Tapi itu kalau dicoba nggak segampang itu, Mbak. Iya. Kalau dari waktunya mungkin cepet, tapi karena Putri udah bisa gitu kan ya. Kalau sama aku 2 tahun juga nggak jadi sih kayaknya. Iya bener. Itu orang ngelihatnya pasti gampang. Aku juga pernah ngerjain di kantor. Aku tuh nggak bohong, ini aku sering banget kerjain buket di kantor, Mbak. Karena kan istirahat pasti kan. Istirahat aku pasti. Jadi orang-orang tuh kayak, oh gitu doang. Nah udah mereka akhirnya nyobain kan. Pas nyobain, ini gimana sih tadi? Ternyata lilit sendiri. Nggak segampang itu. Mohon maaf, Bunda. Itu penjualan offline tadi ya. Penjualan offline itu tadi cerita penjualan offline kan, Put. Nah, kalau yang online, Put, ada cerita nggak misalnya dipesenin online terus batal atau apa gitu atau gimana tuh? Ada nggak? Itu pernah tapi untungnya nggak sering sih, puji Tuhan nggak sering. Orang-orang di Balikpapan baik-baik. Pernah juga kayak gitu, aku udah ngerjain waktu itu yang cancel itu mana ini lagi buket buat engage, Mbak. Jadi dia tuh pesan buket buat engage, dia ngasih gambar, sebenarnya ngasih contohnya itu dia buket bunga asli. Nah, terus aku udah bilang kan, ini nggak bakal bisa semirip ini ya, karena aku punya bunga yang lain. Bunga aku bentuknya bukan seperti ini, jadinya juga nanti nggak akan seperti ini. Jadi dia tuh ngirimnya gambar yang bunga mawar, tapi mawarnya yang kuncup gitu loh, Mbak. Sedangkan mawarku kan mawar-mawar lipat tuh, waktu itu masih mawar lipat. Nanti jadinya akan seperti ini. Aku udah punya contoh, jadi udah kasih contoh, dia bilang, oh iya, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Nah, ternyata pas sudah mau dikirim, dia udah bayar sih. Waktu itu bunganya kalau nggak salah 200.000. 200.000 udah transfer, udah transaksi lah gitu kan. Ketika aku udah selesai ngebuketinnya, pas aku kirim gambarnya, ternyata kata orangnya kok nggak mirip ya, kata ya gimana ya, kan udah ngomong. Aku juga nggak terlalu yang harus yang sabar-sabar gitulah kalau ada customer kayak gitu. Ya udah akhirnya aku nawarin, ya udah kalau misalnya nggak mau nggak apa-apa, di cancel aja, nanti aku balikin uangnya. Jadi 100% aku balikin uangnya. Oh, batal. Dia nggak jadi engage.
Nggak jadi beli bungaku, mohon maaf, bukan nggak jadi engage. Tapi mungkin dia nggak jadi engage sih menurut aku itu. Iya. Masalah sesungguhnya Alasannya itu. Ya. Aduh, udah julid. Enggak. Kita terbawa aja. Kita biasanya nggak kayak gini. Kita terbawa Iya. narasumber. Kita biasanya orangnya nggak julid. Kita Jadi biasanya apa yang maksudnya? tapi yang aku tahu juga ini sejalan makin ke sini ya. Putri itu bikin bunganya sekarang juga udah mulai modif macam-macam nih. Ya cuman bunga doang, ada bonekanya lah, ada coklat, permen gitu-gitu, ada duit. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu gimana, Put? Kayak gitu-gitu gimana maksudnya, gimana apanya, Mbak? Itu by request apa kamu sendiri nih? Itu Oh dulu. iya, kalau itu sebenarnya inisiasinya dari customer. Aku awalnya tuh nggak pernah kepikiran untuk, karena kan aku agak mager aja gitu ya ngebuat buket yang belum ada pembelinya gitu loh. Jadi kalau mau buat display, aku harus tunggu ada yang beli. Nah, itu sebenarnya contoh yang tidak baik sih sebenarnya. Tapi selama ini karena aku mungkin waktunya agak kurang juga kan untuk fokus ke situ. Jadi seadanya customer mau request gitu. Jadi misalnya mereka request buket uang, ya udah aku cari cara gimana caranya bikin buket uang. Nah, udah sampai sekarang customer minta coklat, ya aku iyain aja dulu gitu loh, Mbak. Tapi ya tetap ngasih yang terbaik servisnya. Gitu. Nah, kalau buket uang itu biasanya kan uangnya 50 ribuan, 100 ribuan gitu. Nggak 2 ribuan ya? Nggak ada ya? Ada loh yang 2 ribuan. Wow. Ada, karena kan orang biasanya kan mereka tuh justru kelebihannya buket uang itu walaupun 2 ribuan, tapi kalau misalnya dia pesennya 20 lembar kan kelihatannya banyak ya, Mbak. Buketnya iya. Kan? Itu kan yang aku mau tanya adalah uangnya tuh selalu baru, kayak bener-bener baru keluar dari bank banget nih. Uang belum pernah dipegang gitu. Nah, itu duitnya tuh apakah dari tarik ATM kan belum tentu uangnya baru semua kan? Bagus semua gitu. Itu gimana nyiasatinnya? Kalau aku untuk uang yang di bawah 50.000 ya, kayak misalnya 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 itu aku tukar di bank pasti tukar di bank, dan aku minta paling tidak nggak lecek gitu nah, Mbak. Jadi bukan, kalau misal kadang kan ada bank yang mereka provide, ada yang baru-baru, tapi kan ada juga yang enggak. Jadi aku paling tidak minta yang bagus gitu. Nah, kalau untuk uang yang 50.000 sama 100.000 itu sebenarnya kan ada di ATM. Nah, itu aku tanya dulu ke customerku, ini aku mau ngambilnya di ATM boleh apa enggak gitu. Misalnya dapat uangnya nggak baru boleh apa enggak gitu. Karena kan ada biasanya mungkin siapa tahu dia buat mahar gitu, mau ngelamar, atau pas apa sih kalau misalnya buat seserahan kayak gitu-gitu. Nah, itu kan biasanya mereka pengennya yang baru, bener-bener baru. Nah, itu ya aku spesial, aku tukar di bank gitu ya. Ada ini sih, ada apa? Komunikasi dulu sama customernya. Itu nomor customernya gimana, Putri? Kamu ngiklan di Instagram kah, atau repeat order gitu doang, atau gimana? Atau mereka cari di Instagram gitu, nemu? Iya, atau gimana? Aku promosinya kalau untuk sekarang sih masih di Instagram aja sih, sama di Facebook. Ada beberapa kan di Facebook ada listingan marketplace juga kan ya. Jadi aku taruh di situ beberapa. Cuma kadang-kadang kalau di Facebook untuk money bucket itu biasanya di blok gitu loh sama nggak boleh ya, karena uang. Iya benar. Jadi kayak mereka mungkin dipikirnya kayak judi online gitu kali, ada uangnya. Oke. Jadi kalau di Instagram ngiklan atau cuma posting biasa? Posting biasa, tapi ada juga aku udah nyisihin budget beberapa bulan sekali untuk ngiklan. Jadi advertising yang berbayar itu punyanya Instagram. Put, kan tadi udah pengalaman suka duka lah ya, kesulitan dan segala macamnya tentang jualan bunga online. Sekarang ya, walaupun juga sebelumnya sempat offline. Nah, rencana kedepannya dengan March Fair ini apa? Rencana kedepannya, aku sampai sekarang masih mengimpikan untuk punya toko sendiri sih sebenarnya, Mbak. Kan kalau misalnya di rumah aja kan penyimpanannya kurang nih. Kalau di toko sendiri kan bisa ditata-tata ya, jadi bisa lebih bagus juga kayak gitu-gitu. Itu sih kedepannya. Jadi sekarang masih lagi belajar dulu gimana caranya berjualan yang baik dan benar, karena kan awalnya itu kan cuma sampingan doang, tapi ini kedepannya pengen diseriusin lah gitu. Resign dong kamu, Put. Kenapa? Resign kamu. Ya kalau bisa resign kenapa tidak? Bagus.
Kalau bisa dijadikan job utama kan kenapa enggak gitu kan. Iya, betul. Iya tuh. Nah, oke. Nah, terus kalau misalnya orang-orang atau teman-teman lain mau mencoba ikutin bisnis ya, walaupun kalau Putri selalu bilang kan belum besar nih bisnisnya gitu, masih merintis gitu. Tapi kan semua itu dimulai dari small steps sih, kalau menurutku. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari aku udah kayak expert gitu. Jadi kalau dari aku ini sebenarnya buat biar semangat juga, karena kalau nggak semangat, kalau nggak memulai, jadi kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke mulai dulu aja. Jadi ke iklan, mulai dulu aja. Karena kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak tahu nanti tuh akan jadi apa gitu loh, Mbak. Iya. Bayangin aja kalau misalnya dulu aku nggak mulai untuk ayo kita bikin ini, ya mungkin sekarang ya nggak ada, Mas nggak ada. Iya. Pas giliran udah kepikiran sekarang ya udah telat, semuanya udah pada, kalau misalnya menyadari di Balikpapan udah banyak banget sekarang yang jualan buket bunga gitu kan. Nah cuma karena mulainya dari kemarin-kemarin ya nggak ketinggalan lah gitu sekarang untuk jualan, untuk mulai berbisnisnya gitu. Walaupun kecil-kecil kayak kata Mbak Yuyu tadi kan, small steps itu kan diperhitungkan juga gitu untuk yang kedepannya gitu. Jadi kalau dari aku jangan takut untuk mulai. Bijak sekali ya Ibu Putri. Bijak banget, emang enak kalau ngomong emang. Kalau mulai bisa apa ya? Aku nggak mau bilang menang. Oh, bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau nggak dimulai, udah pasti gagal. Iya nggak? Iya, aku mau bijak. Oh, bijak kamu. Aduh, aku terlalu narasumber. Kita mudah dipengaruhi oleh narasumber ya. Kayak tadi kita biasa nggak julid, kita langsung julid sekarang. Kalau itu kayaknya aku yang terpengaruh sama host. Enggak. Nih. Putri, terima kasih sudah cerita-cerita tentang Marshblur, tentang bagaimana belajarnya, suka dukanya, gimana jualan offline dan online, khawatir nggak laku, klien tiba-tiba batalin pesanan, ya kan? Ya, semoga menginspirasi teman-teman yang menonton berbagi cerita kali ini. Terima kasih sekali lagi Putri, semoga sehat-sehat, bisnisnya bisa terus berkembang, bisa akhirnya beneran punya toko offline. Amin. Itu saja. Teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian juga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you Putri. Terima kasih.